aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Dan kau menuai kasih atas kasih yang kau tebar. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Deddy Mulyadi, atau yang akrab dipanggil Kang Deddy, lahir pada 11 April tahun 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ayah bernama Salin Ahmad Suryana, adalah pensiunan tentara prajurit, sementara ibunya Karsiti, seorang aktivis Palang Merah Indonesia. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3. Prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara, ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, Kang Deddy terbiasa membantu orang tuanya dengan menggembala domba dan bekerja di ladang. Kang Deddy menempuh pendidikan dasar di SD Subakti Subang dan lulus pada tahun 1984. Pendidikan menengah, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Kalijati, Subang, dan lulus pada tahun ke-1987. Setelah itu, bersekolah di SMA Negeri 1 Purwadadi, Subang, dan lulus pada tahun ke-1990. Pendidikan tinggi, Kang Deddy memperoleh gelar sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, pada tahun ke-1999. Selama masa kuliahnya, ia aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta pada tahun ke-1994. Selain itu, ia juga melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Widyatama pada tahun ke-2022. Tahun 1998, Kang Deddy menikahi seorang gadis bernama Sri Mulyawati. Dia seorang aktivis. Mereka dikaruniai anak yang diberi nama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Namun sang istri meninggal di tahun 1999 saat anaknya berumur 3 bulan karena kanker rahim. Pada tahun 2003, Kang Deddy menikah lagi dengan Aneo Ratna Mustika dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama yang diberi nama Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip, dan yang bungsu diberi nama Hyang Sukma Ayu. Namun, pada September tahun 2022, Ano Ratna Mustika mengajukan gugatan cerai terhadap Deddy Mulyadi. Kang Deddy digadang-gadang mempunyai calon ibu baru buat Hyang Sukma Ayu. Lewat kanal YouTube-nya Kang Deddy, dia memperkenalkannya ke publik. Kang Deddy menyebut dia ibu kelinci, namun belum tahu pasti siapa dia sebenarnya. Warganet bilang kalau dia Akila dari Tasikmalaya, dan yang lainnya bilang dia adalah Westri, orang Cirebon. Pada akhir 1990-an, Deddy mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung dalam Partai Golkar. Ia melihat politik sebagai alat untuk membawa perubahan bagi masyarakat, terutama di Purwakarta. Dengan modal pengalaman berorganisasi dan kepeduliannya terhadap masyarakat, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Purwakarta pada pemilu ke-1999. Deddy berhasil memenangkan kursi di DPRD dan mulai aktif memperjuangkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Gaya kepemimpinannya yang dekat dengan masyarakat
membuatnya cepat dikenal. Ia sering turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi warga, dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. – 2003, pada usia 32 tahun, Dedi Mulyadi dilantik sebagai Wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Bupati Lili Hambali Hasan. Hal ini menjadikannya salah satu wakil bupati termuda saat itu. 2008, Dedi Mulyadi mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Purwakarta untuk periode tahun 2008 sampai 2013. 2013, ia terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Bupati Purwakarta hingga 2018. Selama 2 periode kepemimpinannya, Dedi Mulyadi dikenal dengan berbagai kebijakan yang menekankan pada pelestarian budaya Sunda dan pembangunan infrastruktur di Purwakarta. 2018, Dedi Mulyadi mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Deddy Miswar. Namun pasangan ini tidak terpilih. 2019 sampai 2024, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4. Dedi Mulyadi tetap aktif dalam dunia politik dan terus berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai peran yang diembannya. Membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia sudah biasa kita. Dedi Mulyadi beberapa kali menghadapi isu agama dalam perjalanan politiknya, terutama terkait kebijakannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2008 sampai 2018. Berikut beberapa isu yang sempat muncul. Pertama, kontroversi azan di sekolah. Dedi Mulyadi pernah mengeluarkan kebijakan mengganti azan dengan lantunan musik khas Sunda di sekolah-sekolah. Kebijakan ini memicu kritik dari beberapa kalangan yang menilai bahwa azan seharusnya tidak digantikan. Namun, Dedi menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghilangkan azan, tetapi untuk menanamkan budaya Sunda kepada siswa di luar waktu salat. Kedua, ritual budaya dan keislaman. Dedi sering mengangkat budaya Sunda dalam berbagai acara pemerintahan, termasuk ritual-ritual adat yang dianggap sebagian pihak tidak sejalan dengan ajaran Islam. Namun, ia selalu menegaskan bahwa budaya Sunda dan Islam bisa berjalan beriringan, mengingat sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat juga erat dengan budaya lokal. Ketiga, tudingan tidak religius dalam Pilgub Jabar 2018 saat maju sebagai calon wakil gubernur. Jawa Barat 2018 berpasangan dengan Deddy Miswar. Dedi Mulyadi sempat mendapat tudingan tidak cukup religius dibandingkan kandidat lain. Isu ini muncul karena gaya kepemimpinannya yang lebih menonjolkan budaya Sunda dibandingkan simbol-simbol Islam yang sering digunakan oleh politisi lain di Jawa Barat. Pada pemilu 2024, Dedi Mulyadi maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra, mewakili Dapil Jawa Barat ke-7 Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, ia mengundurkan diri dari Partai Golkar pada Mei 2023 dan bergabung dengan Gerindra. Setelah pengunduran dirinya, Dedi Mulyadi resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Pada 11 Mei tahun 2023, keputusannya ini didorong oleh keinginan untuk berkontribusi langsung dalam memenangkan Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024. Dedi mengungkapkan bahwa ia telah lama mengagumi sosok Prabowo dan merasa memiliki ikatan emosional dengan keluarga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Pada Agustus tahun 2024, Dedi Mulyadi resmi didukung Partai Golkar dan beberapa partai lain, termasuk Partai Buruh, untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Dalam pemilihan November tahun 2024, pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan meraih kemenangan dengan 62% suara 14,13 juta suara, mengalahkan lawan-lawannya. Setelah ditetapkan oleh KPU Jawa Barat, Dedi mengimbau pendukungnya untuk tidak berlebihan merayakan kemenangan dan fokus membangun Jawa Barat yang lebih baik. Setelah terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tidak membagi-bagikan jabatan kepada relawan atau tim pemenangannya. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat, bukan membagi kekuasaan atau posisi tertentu.
Pada 2024, setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia, terjadi momen yang cukup mengesankan saat Deddy Mulyadi terlihat naik ke kap mobil Prabowo. Momen ini terjadi saat Prabowo sedang melintasi jalanan setelah pelantikannya. Deddy, yang merupakan Gubernur Jawa Barat terpilih, dia disuruh Prabowo naik ke kap mobil. Aksi ini menggambarkan kedekatan antara Deddy dan Prabowo serta rasa loyalitas tinggi Deddy terhadap Prabowo. Momen ini juga menandai kelanjutan komitmen politik Deddy untuk mendukung Prabowo dalam pemerintahan dan masa depan politik Indonesia. Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan. Kita ingin recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal. Dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat, Deddy Mulyadi tetap konsisten pada pelestarian alam dan lingkungan. Dia sangat kritis terhadap perusakan alam. Sebagai pemimpin, ia berfokus pada konservasi lingkungan, menentang penebangan liar dan pencemaran. Deddy mendukung program penghijauan dan pengelolaan sampah yang baik, serta berkomitmen untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan guna menjaga kelestarian alam Jawa Barat. Inilah yang membuat dia menjadi sosok pemimpin yang inspiratif